warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Irfa sautuka. Irfa. Min husni islamil mar'i. Hadis Anas. Ma huwa hadis Anas? Min husni islamil mar'i. Hadis man? Nah. Ahsan, ijlis. Antum. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ban Nabi sallallahu alaihi wasallam Ta'aman qattu Ishhabu Walahu Antum yang baca jadi ya. Eka. Oh. Sebagai hadis riwayat Bukhari. San jazakumullah khairan ala ijtihadikum. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita masuk pada pembahasan al-khauf. Al-khauf, rasa takut. Sampai kita pada ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala. Dalil tentang permasalahan al-khauf. Al-khauf adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran ayat 175. Dalil bahwasanya al-khauf, rasa takut itu adalah ibadah, adalah surat Ali Imran ayat yang ke-175. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kalian takut kepada mereka, kepada wali-wali syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita takut kepada wali-wali syaitan. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku saja.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Menunjukkan di sini al-khauf huwal ibadah, menunjukkan bahwa takut itu adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala perintahkan. In kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman, takutlah hanya kepadaku saja. Al-khauf dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, huwa dhi'ru wa huwa fi'alun yahsulu bitawaqqu'i ma fihi halakun aw dararun aw adza. Al-khauf maknanya adalah az-zi'ru atau az-zu'ru. Al-khauf itu kepanikan. Panik. Orang kalau panik takut. Di sini pelajaran yang berharga bagi kita. Hindari kepanikan. Biasanya rasa panik itu samaratun minal ajalah. Buah dari ketergesa-gesaan. Orang yang tergesa-gesa biasanya muncul sifat panik pada dirinya. Nah, yang seperti ini semestinya bagi kita untuk melatih diri kita dari sifat ketergesa-gesaan. Nabi SAW mengatakan, al-khauf at-ta'anni minallah. Ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ajjul minasyaiton, dan ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Tidak semestinya bagi seorang hamba untuk bersifat tergesa-gesa dalam kehidupannya, kecuali dalam perkara-perkara yang diperlukan, dalam perkara-perkara yang ada hajah, ada keperluan mendesak untuk disegerakan, baru disegerakan. Kalau tidak, al-aslu huwa ta'anni. Yang asal semestinya dilakukan oleh setiap mukmin adalah tenang dalam kehidupannya, bersikap tenang dan hati-hati. Al-khauf huwa dhu'ru. Al-khauf adalah kepanikan, kengerian, ketakutan yang dirasakan oleh seseorang. Wa huwa fi'alun yahsulu bitawaqqu'i ma fihi halakun aw dararun aw adza. Kepanikan yang seperti ini merupakan respon dari sesuatu yang akan terjadi atas dasar antisipasi terhadap apa-apa yang akan menimpanya berupa kebinasaan, kemudaratan, atau gangguan. Dia selalu antisipasi. Dia selalu merasa ngeri, merasa panik akan menimpa pada dirinya. Ini maknanya al-khauf. Wa qad nahallahu subhanahu wa ta'ala an khaufi awliya'i syaitan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala melarang dari takut kepada wali-wali syaitan. Jadi diperbolehkan bagi seorang mukmin untuk takut kepada wali-wali syaitan, teman-teman syaitan, para penolong syaitan, para pemuja syaitan. Tidak boleh kita takut kepada mereka. Allah melarang untuk takut kepada wali-wali syaitan. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa khafuni, takutlah kepadaku saja. In kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman. Wali-wali syaitan dari berbagai macam jenisnya. Ada dari kalangan dukun, tukang ramal, tukang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Itu semua wali-wali syaitan, teman-teman syaitan, sahabat-sahabat syaitan, penolong-penolong syaitan di muka bumi ini. Maka tidak semestinya kita takut kepada mereka. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang semestinya dirasakan oleh setiap mukmin. Wa amara bi khaufihi wahdahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk takut kepadanya saja. Jangan takut kepada selainnya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sangat perlu dan sangat penting ayyuhal ahibbah untuk ditanamkan pada diri kita semua.
pada diri anak-anak kita, pada diri cucu-cucu kita, pada generasi-generasi yang akan meneruskan kita. Jangan sampai mereka takut pada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai pada tingkatan yang berlebihan. Sebagian manusia rasa takutnya kepada sesuatu yang zahirnya membuat dia tidak nyaman dengan hal itu berlebihan. Seperti takut kalau pergi ke tempat gelap, seperti takut kalau melewati bawah pohon malam-malam. Ini tidak semestinya. Takut kalau ada makhluk-makhluk yang mengganggu, makhluk gaib, pocong atau yang semisal itu, tidak boleh. Akan tapi kalau misalkan takut, ya bentuknya itu khawatir akan terjadi perampokan atau yang semisal itu, ini tabiat manusia memang merasakan yang demikian. Jaga-jaga, menunda keberangkatan karena hal ini, karena di sana rawan, misalkan ada pencurian, ada perampokan, ditunda dulu keberangkatan. Tidak mengapa yang seperti ini. Ini min akhdil asbab, mengambil sebab. Tapi kalau misal menunda keberangkatan malam-malam karena nanti ada pocong, diadang pocong di tengah jalan, nanti kalau ada atau yang semisal itu, tidak semestinya. Tidak boleh takut yang seperti ini. Takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya seorang mukmin menanamkan selalu rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah yang semestinya dia takuti. Dia adalah yang menciptakan kita, yang menciptakan semua makhluk, yang menciptakan jin, yang menciptakan manusia. Barakallahu fikum. Rasa takut ini dirinci oleh para ulama. Ada pembagiannya rasa takut ini. Di antara para ulama yang merincinya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dalam syarah ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa dalilul khauf, kemudian dalilnya surat Ali Imran 175. Kemudian beliau menjelaskan pengertian al-khauf, yakni Syekh Ibnu Utsaimin. Setelah itu beliau merinci al-khauf. Al-khauf salah satu anwa'. Al-khauf, rasa takut, terbagi menjadi 3. An-naw'ul awal, jenis yang pertama adalah khaufun tabi'iyyun, takut secara tabiat. Ka khaufil insani minas siba', seperti seseorang takut terhadap binatang buas. Ini khauf tabi'i. Antum takut melihat wajah harimau, seram, gemetar kemudian tubuh antum. Itu namanya khauf tabi'i. Khauf tabi'i, takut yang wajar. Ya. Kalau antum takut melihat anjing yang sedang menggonggong, kemudian antum lari dikejar, itu wajar. Itu khauf tabi'i. Ya. Takut terhadap binatang buas. Ini khauf tabi'i. Wanar, takut dengan api. Takut dengan api. Api dinyalakan, antum ngeri rasanya. Ngeri, takut. Ini namanya khauf tabi'i, rasa takut yang wajar. Wal gharq, demikian pula rasa takut yang bentuknya seperti seseorang takut tenggelam. Ada air sungai, kawan-kawannya kebanyakan pintar berenang pada mandi, dia masih setengah-setengah. Dikatakan bisa berenang. Bisa, tapi belum bisa tempat dalam. Dikatakan mungkin belum. Akhirnya dia tidak mau mandi di sana karena khawatir tenggelam, takut tenggelam. Ini namanya khauf tabi'i, wajar. Wa hadza la yulamu 'alaihi al-'abdu. Takut yang seperti ini la yulamu 'alaihi al-'abdu. Seseorang tidak tercela dengannya. Tidak tercela. Jangan dilawan kalau tidak mampu. Misal lagi metik kopi di kebun, melihat harimau. Wah, ini nggak boleh takut seperti ini. Harus dilawan, habis nanti. Ya,
diterjang sama harimau. Barakallahu fikum. Harus ditanamkan rasa takut yang seperti ini dengan cara rasa takut yang seperti ini boleh kita mengambil sebab untuk melawannya. Maknanya misal kalau di kebun tersebut setelah metik kopi akan ada harimau diduga pada jam sekian segera pulang, tidak mengapa. La yulamu alaihi al-abdu, seseorang tidak tercela dengannya. Tidak tercela rasa takut yang seperti ini. Ini namanya khaufun tabi'iyun. Barakallahu fikum. Dalilnya adalah surat Al-Qasas ayat yang ke-18. Qala Allah Ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Musa. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Nabi Musa di pagi hari di kota itu merasakan takut. Kisah ini disebutkan dalam ayat-ayat yang sebelumnya, sebelum ayat yang ke-18. Nabi Musa pada suatu hari dakhalal Madinah, memasuki kota. Ala hini ghaflatin min ahliha, ketika kondisi sedang tenang. Fawajada fiha rajulaini yaktatilani. Kemudian Nabi Musa mendapati ada dua orang yang sedang bertikai. Hadza min syi'atihi, yang satu dari kelompok Nabi Musa, yakni dari Bani Israel. Wa hadza min aduwihi, yang satu dari musuhnya. Yang musuhnya bukan dari Bani Israel. Bertikailah mereka. Maka Nabi Musa masuk di sana, kemudian fawakazahu Musa faqada alaihi. Tanpa terasa Nabi Musa meninju yang salah satunya, yaitu yang dari lawannya. Ditinju oleh Nabi Musa alaihi salam, faqada alaihi. Satu kali pukulan langsung meninggal dunia. Sekali tinju langsung meninggal dunia. Maka Nabi Musa mengatakan, hadza min amali syaitan. Ini adalah termasuk dari amalan syaitan. Innahu aduwwum mudil mubin. Syaitan itu sungguh adu, musuh yang menyesatkan. Kemudian Nabi Musa menyesal. Nabi Musa menyesal dari perbuatannya ini. Kemudian datanglah orang dari jauh menyerukan kepada Musa bahwa mereka Fir'aun dan bala tentaranya sedang bermusyawarah ingin mengejarmu, ingin membunuhmu. Aku benar-benar memberikan nasihat kepadamu, pergilah dari tempat ini. Maka kemudian terus ayatnya fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Nabi Musa ketika itu merasakan takut, kemudian beliau pergi alaihi salatu wassalam. Takut akan dikepung, takut akan dibunuh, takut akan dihajar oleh mereka bala tentara Fir'aun dan bala tentaranya. Ini Nabi Musa alaihi salam. Syahidnya yang kita jadikan dalil dalam hal ini, Nabi Musa merasakan takut. Takutnya takut yang bentuknya tabi'i, wajar. Takut yang seperti ini, takut dikeroyok, ada orang banyak kemudian lari, ini tidak mengapa. Takut yang tabi'i, takut yang sifatnya tabi'i, sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan yang semisal ini pula, takut kepada binatang buas, takut kepada api, takut kepada al-gharq, tenggelam ketika mandi. Yang ini wajar. Hal yang seperti ini perkara yang wajar. Khaufun tabi'iyun namanya. Khauf tabi'i, rasa takut secara tabiat. Barakallahu fikum. Lakin akan tetapi kata Syekh, idza kana hadzal khauf kama dzakara Syekh rahimahullah sababan litarki wajib aw fi'li muharram kana haraman. Jika takut yang seperti ini menjadi sebab dia meninggalkan perkara yang wajib dan menjadi sebab dia melakukan perkara yang hukumnya haram, maka hukumnya adalah haram. Tidak boleh takut yang seperti ini. Harus dilawan. Kalau dengan sebab itu dia menjadi meninggalkan perkara yang wajib, mengerjakan perkara yang haram, maka harus dilawan.
Li'anna ma kana sababan litarki wajib aw fi'li muharram fahuwa haram. Karena segala sesuatu yang menjadi sebab dia bisa meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perbuatan yang haram, fahuwa haram, maka hukumnya adalah haram. Dalilnya adalah tadi firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat yang ke-175. Fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka. Jangan rasa takut kalian kepada mereka menghalangi kalian untuk meninggalkan yang wajib, mendorong kalian untuk melakukan perkara yang haram. Jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jikalau kalian benar-benar beriman, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Misal seseorang bekerja dalam suatu instansi atau yang semisalnya, atasannya melarang dia untuk sholat. Tentu kalau yang namanya atasan, seseorang punya rasa takut, punya wibawa. Kalau sampai rasa takutnya ini benar-benar dia turuti, dilarang sholat, dia benar-benar meninggalkan sholat, maka takut yang seperti ini hukumnya haram hukumnya. Kiaskan pada hal yang lain. Kiaskan pada perkara-perkara yang lain. Wal khaufu minallahi ta'ala yakunu mahmudan wa yakunu ghairu mahmud. Sekarang kita masuk pada al-khauf minallah, takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Lu kok bisa? Bisa. Padahal takutnya kepada Allah. Naam, takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa terpuji, bisa tercela. Kalau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu perkara yang terpuji, wa nahnu na'lamu hadza, kita mengetahui ini, dan ini perkara yang maklum, diketahui oleh kita semua. Memang harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan tercela, bagaimana bentuknya? Bagaimana contohnya? Fal mahmudu ma kanat ghayatuhu an yahula bainaka wa baina ma'siyatillah bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpuji, makanat ghayatuhu, yang tujuannya itu adalah, yang puncaknya itu adalah, yang buahnya itu adalah menghasilkan, menghalangi seseorang dari kemaksiatan kepadanya. Menghalangi antara engkau dan antara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahmiluka ala fi'lil wajibat, mendorongmu untuk mengerjakan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Fahadza mahmud. Rasa takut yang seperti ini mahmud, terpuji. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut itu mendorong dia untuk mengerjakan perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Salat 5 waktu tidak pernah tinggal, selalu di masjid kecuali ada uzur syar'i. Kemudian juga dia selalu berkata yang jujur. Dia menjauhi ucapan-ucapan yang dusta, baik dalam bercanda ataupun tidak dalam bercanda. Dia menjauhi perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rasa takut yang membuahkan ketakwaan, yang membuahkan fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan yang baik. Fa idza hasalat hadhihi al-ghayah sakana al-qalbu watma'anna wa ghalaba 'alaihi al-farahu bi ni'matillah warraja li thawabihi. Apabila puncak yang seperti ini terjadi, benar-benar terjadi pada seorang hamba, hatinya menjadi tenang dan tentram, serta kebahagiaan meliputi pada dirinya terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa harap kepada pahala Allah Subhanahu wa ta'ala pun dia tuai pada dirinya. Inilah keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuahkan hasil. Wa hadzal ladzi yanbaghi likulli mu'min. Sifat yang seperti inilah yang semestinya seorang mukmin berhias dengannya.
menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang seperti ini. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala. Wa ghairul mahmud, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpuji. Ma yahmilul 'abda 'alal ya'si min rauhillah. Rasa takut yang mendorong seorang hamba untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal qunut, dan berkeluh kesah. Putus asa dia, menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjauh dari hidayah. Membuat dia menjauh dari ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Menjauh dari asbabul hidayah, menjauh dari asbabur rahmah, menjauh dari sebab-sebab hidayah, menjauh dari sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin yatahassar al-'abd. Ketika seseorang takutnya seperti ini, maka dia benar-benar rugi serugi-ruginya. Takut, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dosanya itu sudah banyak sekali. Sudahlah, aku tidak berguna lagi hidup yang seperti ini. Hidupku dipenuhi dengan dosa, hari-hariku dengan dosa. Dosaku sudah numpuk, lebih tinggi dosaku daripada gunung. Dosaku sudah sampai ke atas langit, sudah banyak sekali dosaku. Sehingga dia menjauh dari sebab-sebab hidayah. Tidak mau berkumpul dengan orang-orang soleh. Tidak mau berkumpul dengan majelis taklim. Karena rasa takutnya sudah melampaui batas. Hati-hati masyarul ahibah, barakallahu fikum. Terkadang syaitan masuk dalam pintu yang seperti ini pada seorang hamba. Diberikan rasa takut yang berlebihan pada dirinya. Bahwa Allah tidak mungkin mengampuni dosamu. Dosamu sudah banyak sekali. Bagaimana engkau bisa bertaubat? Bagaimana Allah bisa mengampuni dosamu? Dosamu sudah numpuk. Tidak akan mungkin. Coba lihat, engkau telah melakukan ini, engkau telah melakukan ini, telah melakukan ini, melakukan ini. Jangan taubat. Sudah tertutup pintu taubat. Kamu nggak bisa taubat lagi. Ini syaitan. Hati-hati masyarul ahibah. Tipu daya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa rubbama, dan terkadang yatamada fil maksiyati liquwwati ya'sihi. Dia selalu melakukan kemaksiatan karena sudah kadung putus asa, dengan sangat putus asanya sudah luar biasa, sudah berlebihan putus asanya. Sehingga ya sudah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bertobat pun tidak akan diampuni. Kepalangan berdosa terus. Kepalangan melakukan dosa terus dosa. Udah kepalangan, sudah tanggung, sudah masuk ke dalam dosa. Dosa terus saja. Hadza batil, pemikiran yang seperti ini batil. Inilah rasa takut yang tercela. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tercela. Rasa takut itu membuat dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosaku? Dosaku ini sangat banyak. Apa mungkin? Hati-hati masyarul ahibah. Pemikiran yang seperti ini. Bahaya pemikiran yang seperti ini. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yafrah bi taubatil 'abdi. Allah Subhanahu wa taala senang, gembira dengan taubat seorang hamba. Sebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seseorang melakukan perjalanan di gurun pasir, dia membawa kendaraan, kemudian juga ada perbekalan di sana. Dia istirahat sejenak. Kemudian perbekalannya hilang, kendaraannya pergi, nggak tahu kemana. Dalam keadaan dia di gurun pasir. Apalagi yang diharapkan, bekalnya sudah pergi, ontanya atau yang semisalnya dari hewan tunggangannya sudah pergi. Apalagi yang diharapkan, sudah nunggu maut, nunggu ajal datang. Mau dimakan nggak ada yang dimakan di padang pasir.
Apalagi yang mau diambil, apalagi yang mau disantap, tidak ada. Apalagi yang mau diminum, tidak ada. Dia tinggal menunggu maut, kematian. Tiba-tiba datang kendaraan itu. Hewan tunggangannya itu tiba-tiba datang. Luar biasa orang ini, gembiranya luar biasa. Saking gembiranya dia sampai salah ngomong. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Sampai salah ngomong seperti ini. Ya, dimaafkan yang seperti ini karena bukan dari jiwanya, bukan dia niat ingin ngomong seperti itu. Niatnya ingin mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Engkau Rabbku dan aku adalah hambamu. Saking gembiranya sampai kebolak-balik ngomong. Senangnya luar biasa. Hewan tunggangannya datang, kemudian bekalnya datang, dia bisa menikmati kembali. Rasulullah SAW mengatakan orang ini gembira. Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dari taubat seorang hamba daripada orang yang seperti ini. Antum bayangkan bagaimana gembiranya orang yang seperti ini, luar biasa gembiranya. Luar biasa gembiranya. Kita kalau di perjalanan tidak gurun pasir saja, perjalanan kita lah. Mobil kemudian mogok di jalan, tidak bisa hidup, tidak bisa didorong, sudah berbagai macam cara, sudah tidak mau jalan. Sudah berjam-jam kita menghabiskan waktu di situ untuk memperbaikinya, tidak benar-benar. Tidak juga mau jalan. Alhamdulillah kemudian datang orang mau menolong. Kemudian bisa jalan. Alhamdulillah, alangkah senangnya hati. Mobil kita di perjalanan yang bukan gurun pasir. Apalagi ini yang di gurun pasir, luar biasa senangnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada orang yang seperti ini. Orang ini senang, tapi Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba. Luar biasa, ma'syarul mahibbah. Jadi jangan pernah berhenti untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali melakukan dosa, tobat. Melakukan dosa, tobat. Tobat. Sampai kapan engkau akan tobat? Sampai setan berputus asa dari menyesatkan engkau, dari upaya untuk menyesatkan. Terus taubat. Jangan pernah berhenti dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da isya. Sedikit lagi al-khauf war raja'. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu wa